syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Al-Adabi, kepada Bapak Dr. Andus Haji Ramlan Rosyad MSI, yang kami hormati Kaprodi dan Waka 2 dari STN Nida Al-Adabi, yaitu Bapak Lutfi dan Bapak Lutfi Ranta Prasaja, yang kami hormati, dan rekan-rekan sekalian yang hadir dalam acara Nida Akademik Membangun Generasi Z Merdeka Finansial sesi 3 ini. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya akan ada sambutan pembuka dari Waka 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Adabi, Bapak Lutfi PhD. Dengan segala hormat kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Bakhtiar yang sudah membuka ya. Tapi saya bukan Waka 2 Pak Bakhtiar ya, mungkin kelupaan saya Waka 1. Ya Pak, maaf, Waka 1 teman-teman. Iya ya nggak apa-apa. Oke. Baik, pada yang terhormat kepada Pak Kaprodi ya, Pak Lutfi, sama-sama Lutfi namanya. Saya Lutfi Hilman, cuma beliau Pak Lutfi Raptajasa ya. Mohon maaf kalau salah. Dan juga yang saya hormati seluruh mahasiswa, mungkin baik dari dalam maupun dari luar Nida Al-Adabi ya. Mungkin ada dosen-dosen juga yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmatnya, sehingga kita pada sore hari ini bisa berkumpul ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan juga kita doakan kepada teman-teman yang mungkin masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan mereka bisa disembuhkan, bisa kembali normal untuk melakukan kegiatannya seperti sedia kala. Saya juga di sini salawat dan salam juga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya ya yang akan dipertemukan dan mendapatkan syafaat beliau. Di sini saya ingin mengatakan bahwa saya bersyukur sekali ya teman-teman semua dengan semangat melakukan atau kegiatan yang luar biasa ini. Semua berdedikasi ya, para mahasiswa juga para dosen, Pak Kaprodi juga. Dan ini saya senang sekali karena sore hari ini temanya adalah yang muda yang berbisnis ya. Jadi di sini bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang lain ya, karena yang akan berbicara juga mungkin salah satu yang dosen kita yang masih muda ya. Nah, teman-teman semua, jadi ekonomi Islam itu sebenarnya tidak hanya menjadi sebuah studi akademik saja. Jadi kita ingin di sini memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua bahwa ekonomi Islam itu tidak hanya menjadi sebuah studi akademik atau teori yang hanya dipelajari di kelas gitu ya. Namun bagaimana ini menjadi bagian daripada kehidupan sehari-hari, terutama di masyarakat umat Islam. Dan ini harus ekonomi Islam ini harus menjadi solusi ya perekonomian masyarakat ya. Banyaknya mungkin ketimpangan itu mungkin perlu kita kaji ulang lagi seperti apa sih sebenarnya ekonomi itu yang yang benar gitu ya. Dan di sini diharapkan bahwa ekonomi Islam bisa menjadi solusi yang terbaik gitu ya. Dan keterlibatan para pemuda, para dosen, para mahasiswa yang berbisnis dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi keislaman ini saya kira bisa menjadi bukti dan menunjukkan bahwa komitmen mereka, komitmen kita semua ya dalam pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Teman-teman semua, dalam menghadapi tantangan global saat ini ya, terutama di era digitalisasi ya dan ekonomi kreatif, maka peran pemuda yang berbisnis itu dengan mengimplementasikan nilai-nilai keislaman itu sangat penting sekali. Jadi kita semua merupakan harus menjadi bagian dari agen perubahan ya untuk membawa kemajuan bangsa dan umat Islam lewat kegiatan berbisnis dan itu harus dimulai dari sejak dini ya dari masih muda. Jadi harus memiliki cita-cita yang besar, memiliki mindset ya. Kadang-kadang orang itu kan ingin memulai bisnis karena merasa kurang modal gitu ya, merasa tidak memiliki modal padahal sebenarnya modal yang terbesar itu adalah
otak kita ya, akal kita gitu. Nah, itu banyak sekali contoh-contoh yang bisa maju ya, walaupun mereka tanda kutip memiliki modal yang sangat kecil gitu, tapi mereka bisa berhasil gitu, dan itu bisa apa namanya kita cari gitu ya di berbagai literatur gitu. Nah, termasuk mungkin salah satu dosen kita ini mungkin nanti nanti akan bercerita bagaimana perjuangan beliau ya dalam membangun bisnis, dan ini mungkin bisa diikuti oleh teman-teman semua. Nah, oleh sebab itu saya juga secara pribadi ya juga mungkin kampus mengajak seluruh mahasiswa baik yang ada di Nida El Adabi ya para dosen semua yang dalam hal ini mungkin program ya bukan hanya program studi ekonomi syariah saja ya, ada pendidikan agama Islam gitu ya, dan juga hukum ekonomi syariah, MBS dan semua juga untuk apa ya mengembangkan pengetahuan ya. Jadi kalau ada bakat atau minat, bukan hanya bakat ya tapi juga minat ya. Jadi bukan didominasi oleh yang hanya berbakat di bisnis saja, tetapi juga bagaimana ada kemauan sebenarnya itu untuk selalu apa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemudian bisa menjaga integritas ya kita dalam berbisnis ya, dan ini saya harapkan bisa menjadi inspirasi ya bagi generasi muda lainnya bahwa apa ya bisnis yang sukses itu bisa dicapai dengan tetap memiliki mindset yang kuat, kemudian memiliki keteguhan dalam nilai keislaman ya, dan itu konsistensi yang paling penting sebenarnya. Nah, terakhir mungkin saya ingin ucapkan juga terima kasih juga kepada para panitia yang sudah bekerja keras ya dan berdedikasi dalam apa namanya dalam melaksanakan acara ini, dalam mengembangkan apa namanya pengetahuan kita melewat webinar seperti ini. Saya kira ini suatu kegiatan yang sangat positif, dan sekali lagi ini bisa 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 menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama kaum muda, untuk memulai bisnis dari saat ini, karena mungkin salah satu kelemahan kemunduran umat Islam adalah terkait dengan masalah ekonomi. Makanya kenapa kita tergerus ya, tergerus di apa namanya di skala global maupun skala lokal gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya di Parung Panjang ini kan memang kita lihat kegiatan bisnis itu dikuasai oleh siapa kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada muncul para pebisnis-pebisnis Muslim yang baru ini, saya kira ini perlu didukung ya, perlu didukung, apalagi dengan menggunakan prinsip-prinsip keislaman dengan adanya invasi tanda kutip ya, invasi apa, apalagi sekarang nih di Parung Panjang banyak sekali perumahan ya, perumahan-perumahan yang memang apa namanya bergeser gitu dari BSD ke sini ya sampai mungkin nanti ke Tenjo gitu. Itu kan merupakan tantangan bagi kita sebenarnya apa namanya peluang sekaligus tantangan bagaimana mengembangkan bisnis supaya kita ini menjadi umat Islam yang maju secara perekonomian sehingga kita bisa membangun masyarakat kita dengan baik secara Islami tentunya ya. Sehingga itu bisa menjadi solusi terutama pada masyarakat. Saya kira itu saja mungkin sambutan dari saya. Saya sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua, dan juga mudah-mudahan Bu apa Teh Dedeh ya nanti bisa memberikan apa namanya sharing informasi, sharing pengalamannya sehingga bisa memberikan semangat kepada teman-teman semua untuk memulai berbisnis gitu. Terima kasih. Saya Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lutfi PhD yang telah memberikan sambutan yang sangat amat insightful buat kita semua. Selanjutnya kepada acara inti nih teman-teman. Sebelum kita mulai ke acara inti, kita tak kenal maka tak sayang. Jadinya kita kenalan dulu dengan Kak Siti Rodiah atau biasa dipanggil Teteh Dedeh. Nah, Teteh Dedeh ini merupakan founder dari Taman Baca Masyarakat Rabadubi Kabupaten Bogor dan juga founder makanan ringan Dubi Chips. Teman-teman harus banget coba Dubi Chips, salah satu snack dari Tenjo, dan saya sudah nyoba dan rasanya itu enak-enak banget. Dan jadi teman-teman jangan lupa untuk stalking Teh Dedeh ini biar lebih tahu masakannya beliau, masakan snacknya beliau. Dan beliau ini merupakan salah satu Ini aktivis lagi sosial mulai. yang sudah melanglang buana di seluruh Indonesia, yang juga beliau pernah bekerja sama dengan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia ya seperti Pertamina dan BNI. Beliau juga saat ini pernah menjadi berpengalaman di bidang relawan inspirator, kemudian pernah jadi library assistant program fasilitator yang bekerja sama dengan BNI di Sulawesi. Kemudian beliau juga pernah menjadi volunteer teacher 1000 guru di Aceh. Kemudian beliau juga pernah mengajar di Sumatera, di Maluku, di Bima, Nusa Tenggara Barat, di Kalimantan Tengah, dan di Maluku Utara.
Waduh, luar biasa ini guru yang nggak kaleng-kaleng, dengan suka hati, dengan rela membagikan pengalaman dan ilmunya kepada kita semua pada hari ini. Insya Allah kita semua mendapatkan manfaatnya. Dan beliau juga pernah menjadi the winner Eagle Award Documentary Competition di Metro TV pada tahun 2019 dan menjadi winner of Pengabdian Masyarakat Award PMA di UIN Syarif Hidayatullah di 2016. Baik, kita sudah kenal dengan Teteh Dedeh dan tak tidak perlu menunggu berlama-lama lagi kepada Teh Dedeh atau Kak Siti Rodiah, kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Nida El Adabi, Bapak Haji Ramlan Rosyad MSI. Yang saya hormati para dosen STAI Nida El Adabi, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi sharing sore hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen, teman-teman. Oke. Apa sudah terlihat dengan jelas di layar teman-teman semua? Sudah jelas, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertatap wajah ya, walaupun dengan menggunakan aplikasi Zoom begitu, dengan media online. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang diberikan syafaat oleh beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa saya belum menjadi pengusaha sukses, tapi alhamdulillah saya diberikan kesempatan sore hari ini untuk sharing, karena paling tidak saya sudah berkontribusi dan ikut berpartisipasi di masyarakat untuk bisa membangun perekonomian mereka. Karena itu saya harap sesi sharing hari ini jangan difahami bahwa saya lebih baik daripada teman-teman semua, tapi ini jadikan momentum untuk kita saling belajar, saling tukar pikiran, dan sharing pengalaman untuk recharge semangat kita supaya bisa tetap konsisten atau bahkan memulai bisnis yang ingin kita jalankan. Dan sebelum memulai pembahasan kita, saya akan mengawali materi kali ini dengan quotes dari Nolan Bushnell yang mengatakan bahwa pengusaha sejati adalah mereka yang berani bertindak dan bukan hanya sekedar bermimpi. Jadi jika kita semua ingin termasuk kepada golongan atau kepada kelompok pengusaha yang sejati, maka segera wujudkan mimpi teman-teman semua, segera realisasikan ide-ide yang ada di kepala teman-teman semua. Oke. Selanjutnya tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Kak Moderator, Kak Bahtiar. Jadi sebetulnya latar belakang ini sekaligus ingin mengenalkan kepada teman-teman bahwa untuk menjadi pengusaha, kita tidak harus datang dari latar belakang ekonomi bisnis atau jurusan-jurusan yang terkait dengannya. Untuk menjadi pengusaha, bisa dari latar belakang apapun, baik yang berpendidikan tinggi ataupun yang belum berpendidikan tinggi, baik punya background yang sesuai ataupun tidak. Karena itu, saya berkenalan di sini atau tadi dikenalkan oleh Kak Bahtiar, sebetulnya dari latar belakang atau background saya, baik di dunia akademik maupun non-akademik, kalau bisa teman-teman baca, tidak ada satupun yang berkaitan dengan dunia ekonomi bisnis. Karena itu saya sepakat dengan Pak Lutfi bahwa kewirausahaan atau bisnis itu datang dari mindset kita, bukan dari skill kita. Karena skill itu bisa dilatih. Karena itu sekarang kita samakan persepsi bahwa apapun background teman-teman, baik dari pendidikan agama Islam, baik dari umum, baik dari Dewan Guru dan seterusnya, kita semua bisa menjadi wirausaha. Oke. Selanjutnya setelah tadi mengenal secara singkat
berkaitan dengan latar belakang saya, sekarang kita berkenalan lagi dengan usaha yang sedang saya jalankan. Jadi nama usaha ini adalah, nama brandnya adalah Dubi Chips. Dubi Chips sendiri diambil dari kata Dungus Biuk. Dungus Biuk adalah sebuah nama kampung yang sekarang saya tempati, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Jadi karena saya ingin sekaligus mengenalkan kampung saya kepada mata dunia, kepada halayak, maka nama kampung ini kemudian diambil menjadi sebuah nama brand, Dubi atau Dungus Biuk Chips atau keripik. Karena masyarakat di sini memang mampu dan terbiasa untuk mengolah keripik, sehingga ini menjadi potensi yang bisa saya kembangkan untuk menjadi kewirausahaan bagi masyarakat setempat. Bisnis ini saya inisiasi di tahun 2021 setelah COVID melanda Indonesia, dan bahkan ketika itu masih melanda Indonesia. Faktornya adalah karena saya terpaksa harus pulang dari asrama ketika itu, dan saya melihat banyak orang kehilangan pekerjaan, kemudian akhirnya terpaksa untuk meminjam ke bank gitu ya, dan salah satu yang sering saya dengar di sini namanya Bank Emok gitu, dan ada beberapa bank lain yang afiliasinya tuh tidak jelas begitu. Jadi seperti datang dari rentenir dan seterusnya. Dan yang terakhir, karena saya juga mengelola taman baca, di mana taman baca ketika itu tidak mendapatkan pendanaan apapun dari pemerintah, sedangkan kita harus terus giat literasi kepada masyarakat dan kita membutuhkan dana, akhirnya kita harus punya usaha nih yang di satu sisi bisa membantu masyarakat, di sisi lain juga bisa mensupport kegiatan sosial kita. Karena itu diinisiasilah Dubi Chips gitu. Nah, bisnis ini fokus bergerak di bidang keripik dan kerupuk karena memang usaha tersebut yang dikuasai oleh masyarakat. Jadi sebetulnya saya tidak bisa membuat keripik. Saya tidak punya kemampuan untuk membuat itu. Tapi karena saya punya ide, saya sensitif dengan lingkungan saya, akhirnya saya mengajak masyarakat untuk terlibat di bisnis tersebut. Dan satu hal lagi yang paling penting, sebagai muslim kita tahu bahwa riba adalah sesuatu hal yang diharamkan dan harus kita hindari. Tapi saya punya keterbatasan bahwa kita tidak bisa berdakwah kepada masyarakat yang perutnya sedang kosong. Ini sebuah analogi bahwa alangkah baiknya sebelum kita berdakwah, kita kasih solusi dulu kepada masyarakat. Sehingga omongan kita tidak dianggap semu gitu ya, tidak dianggap omong kosong oleh masyarakat. Karena itu, cara dakwah yang bisa saya lakukan untuk menghindarkan masyarakat dari riba ini adalah dengan memberikan mereka peluang kerja sehingga bisa membantu finansial keluarga mereka, dan harapannya ke depan bisa menghapus segala praktik riba di kampung saya. Itu cita-citanya. Nah, alhamdulillah juga untuk saat ini kami sudah mendapatkan legalitas dari MUI dan produk kami juga sudah dipasarkan kurang lebih di 30 outlet oleh-oleh dari rute Puncak sampai BSD. Jadi memang kita untuk sementara masih menyasar pemasaran lokal gitu, karena kita ingin mengenalkan dulu di daerah terdekat kita sebelum kita keluar begitu ya. Tapi ini tidak menutup kesempatan atau tidak menutup kemungkinan kami untuk bisa mengenalkan produk secara lebih luas. Sehingga ini yang kemudian memotivasi kami untuk menjalin kerjasama dengan teman-teman kami yang berada di luar negeri. Di antaranya ada Jepang, Mesir, dan Mekah. Sehingga kami melakukan penjualan produk ke sana, tapi bukan dalam konteks ekspor. Akan tetapi kita mendrop barang kepada teman-teman yang pulang ke Indonesia, kemudian mereka akan kembali lagi ke sana. Jadi kita membayar ongkir begitu ya, atau menitipkan produk di toko mereka yang ada di negara tersebut. Nah, kenapa sih harus jauh-jauh? Orang di Indonesia aja misalnya belum merata. Justru ini menjadi inovasi atau kesempatan untuk kita mengenalkan lebih luas lagi produk kita kepada rekan-rekan WNI yang ada di luar negeri ataupun masyarakat yang lebih luas begitu ya. Nah, ini latar belakang terkait dengan bisnis yang sedang saya kerjakan. Nah, adapun produknya untuk saat ini kita hanya ada 2 jenis produk sebetulnya. Jadi yang pertama itu keripik tornado, yang kedua kerupuk singkong. Nah, keripik tornado ini awal mulanya ada 7 varian rasa. Tapi setelah kami jual ke pasaran, kemudian mendapatkan feedback dari masyarakat, akhirnya yang bertahan ada 5 varian rasa. Itu pun sampai saat ini kami masih terus belajar dan memperbaiki
sesuai dengan saran dan masukan yang kami dapatkan. Jadi bukan berarti pengusaha itu stagnan. Kita harus dinamis, kita harus terus mengevaluasi kekurangan-kekurangan kita sehingga produk kita bisa terus meningkat kualitasnya. Nah, produk ini apa namanya? Kenapa banyak varian rasanya? Karena kita ingin semua orang bisa menikmati sesuai dengan selera yang mereka sukai. Nah, jadi kita buat dari ada rasa original, kemudian keju, pedas, rumput laut, dan seterusnya. Supaya misalnya orang yang tidak suka pedas bisa mencoba varian rumput laut dan lain-lain. Jadi kita harus berikan banyak alternatif untuk konsumen agar mereka tetap bisa mencoba produk kita sesuai dengan seleranya gitu ya. Nah, ini contoh beberapa produk, tapi ke depannya kami akan terus berinovasi sehingga memiliki banyak sekali produk yang bisa dijual di pasar. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang kenapa saya harus berwirausaha dan bagaimana cara saya berwirausaha, saya ingin menunjukkan dulu survei atau presentasi kepada teman-teman. Ini adalah peringkat pelaku wirausaha tertinggi di dunia, di mana peringkat pertama itu justru ditempati oleh US, yang kedua kemudian oleh Jerman, dan yang ketiga oleh UK. Dan Indonesia berada pada ranking ke-75 di dunia dan ranking kelima di Asia. Jadi ternyata negara kita sampai detik ini itu kenapa belum menjadi negara maju? Karena dari persentase pelaku wirausahanya pun belum terlalu tinggi. Nah, sedangkan kita bisa lihat presentasi selanjutnya, negara bisa dianggap maju apabila ada populasi 10-12% pelaku wirausaha dari total populasi penduduknya. Sedangkan Indonesia baru 3,74% pelaku wirausahanya. Jadi sangat jauh begitu ya jarak antara indikator ketercapaian dengan yang saat ini ada di Indonesia. Tapi kita nggak boleh pesimis. Justru karena peluangnya masih besar, kita harus terus memotivasi, mengajak rekan-rekan semua untuk terlibat di bidang wirausaha ini. Nah, kenapa penting untuk kita terlibat di bidang wirausaha? Karena negara kita ini sangat besar. Dan ini selalu dijadikan alasan atas ketertinggalan negara kita. Padahal dari 277 juta jiwa penduduk ini, jika saja per satu orang punya kesadaran atau awareness untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk menginisiasi sebuah wirausaha, dan merekrut karyawan dari lingkungan terdekatnya, mulai dari jumlah terkecil sampai terbesar, maka angka ini bisa menyelesaikan, menuntaskan masalah kemiskinan, masalah pengangguran, dan masalah ketimpangan lainnya yang ada di negara kita. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri, ini sangat jauh angkanya. Jadi dari 277 juta jiwa sekian itu, hanya 1/4 yang baru terlibat di bidang wirausaha. Dan baru 4,49 juta yang dianggap sebagai pengusaha mapan. Nah, jadi angkanya sangat jauh sekali. Dan ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa negara kita sampai hari ini masih mengalami banyak ketimpangan. Jadi besar harapan saya setelah mengikuti sesi sharing ini dan materi-materi yang lainnya, teman-teman menjadi terbuka wawasannya atau mindsetnya supaya mau memulai untuk berwirausaha. Nah, selanjutnya ini dia. Kenapa sih kita harus berwirausaha? Jadi ada dua perspektif sebetulnya. Pertama, kita bisa lihat dari sisi duniawinya atau sisi kehidupan sosialnya, di mana dengan berwirausaha, pertama, kita bisa meningkatkan kemampuan finansial kita, atau paling tidak bisa mapan finansialnya begitu ya. Kalau belum bisa untuk orang lain, ya paling tidak untuk diri sendiri dan keluarga dan lembaga yang nanti menjadi sasaran dari program kita. Yang kedua, selain kita bisa mapan secara finansial atau mandiri, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nggak harus kok kita langsung dalam angka yang besar. Nih, kita bisa mulai dari 1 karyawan, 2 karyawan, dan seterusnya seiring dengan berkembangnya usaha yang kita kelola. Yang ketiga, investasi jangka panjang. Tentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
kita juga tidak akan tahu bagaimana karir yang akan kita jalani, apakah maju ataukah stagnan dan seterusnya. Justru karena ketidaktahuan kita, maka semestinya kita mempersiapkan upaya-upaya untuk bisa meminimalisir potensi penurunan finansial di masa depan. Dan salah satunya ini bisa kita tempuh dengan cara berwirausaha. Jadi berwirausaha ini bisa menjadi passive income untuk kita, atau mungkin nanti bisa menambah pemasukan supaya bisa menutupi kebutuhan keluarga dan yang lain-lain. Dan yang terakhir bisa mengembangkan potensi diri. Karena dalam berwirausaha ini banyak struggle-nya, banyak tantangannya, dan banyak sekali hal yang harus dipelajari, maka tentu orang-orang yang terlibat di bidang wirausaha ini secara tidak langsung sedang mengembangkan dirinya, sedang melatih segala potensi yang dia miliki. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan berwirausaha. Ini dari sisi lahiriahnya ya, dari sisi duniawi yang mungkin bisa langsung terlihat. Tapi jangan salah, sebagai pengusaha muslim, kita punya sisi ukhrawi yang ternyata secara tidak langsung itu menjadi misi utama atau visi utama dari ajaran agama kita, dari doktrin agama kita. Karena itu saya menyebut sisi yang lain ini dengan orientasi doa sapu jagad. Jadi para pelaku wirausaha, khususnya dari kalangan muslim, seharusnya punya orientasi doa sapu jagad tadi. Di mana doa ini sering kita baca setiap waktu berdoa ya, setelah selesai sholat dan lain sebagainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa ini mengajarkan kita untuk terus meminta kebaikan kepada Allah, baik kebaikan ketika di dunia maupun di akhirat. Dan sebetulnya wirausaha yang sedang kita lakukan ini menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, di mana kebaikan dunianya bisa kita dapatkan dengan cara berwirausaha tadi. Keuntungannya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan sosial, membantu orang-orang sekeliling kita, dan kebutuhan ukhrawinya ini juga tidak kalah penting. Kita sering mendengar ada hadis yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dengan cara kita merealisasikan ide yang kita punya, mengamalkan ilmu yang kita punya melalui jalan wirausaha, ini sudah menunjukkan bahwa kita bisa termasuk kepada orang-orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan sebetulnya ini bukan hanya disampaikan di dalam hadis Rasul, akan tetapi dilegitimasi secara mutlak oleh Al-Quran. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Jadi yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, untuk saling tolong-menolong, ini adalah perintah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perlu dipertanyakan bagi orang-orang yang masih banyak sekali pertimbangan, banyak sekali ketakutan dan kekhawatiran, apakah nanti saya akan rugi, apakah nanti saya tidak bisa bangkit ketika jatuh dan seterusnya. Justru ini harus dipertanyakan. Karena kekhawatiran dan ketakutan yang membayang-bayangi diri kita itu sebetulnya bentuk ketidakpercayaan kita terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah saja sudah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong, saling berbuat baik, maka pasti Allah pun telah menyiapkan bantuan dan pertolongan yang akan diberikan kepada kita dalam proses kerjaan baik yang kita lakukan tadi. Dan yang terakhir, untuk apa sih sebetulnya kita harus berbuat baik, kita harus berupaya nih membantu orang-orang di sekeliling kita dengan cara yang kita mampu, karena ternyata ada 3 hal yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama yaitu shadaqatun jariyatun, yaitu sedekah jariah. Dan sedekah jariah ini bisa banyak sekali bentuknya. Salah satunya kalau kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang membantu finansial masyarakat sekeliling kita. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat pun bentuknya bisa banyak. Bisa dengan cara kita ngajar, bisa dengan cara kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan dipraktikkan langsung di masyarakat. Misalnya sekarang teman-teman belajar tentang wirausaha. Setelah ini teman-teman langsung menyusun
strategi untuk mewujudkan pengetahuan ini, ya maka itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kewirausahaan ini menjadi jalan atau ikhtiar kita supaya kelak ketika kita sudah dipanggil Allah, kita masih punya amal, masih punya sedekah jariah yang terus mengalir pahala kebaikannya untuk menolong kita. Selanjutnya, nah setelah tadi mendengar teman-teman mendengar perspektif dari sisi lahiriahnya, dari sisi ukhrawinya, sekarang mari sama-sama kita rubah mindset. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu ke teman-teman. Menurut teman-teman setelah mendengar pemaparan singkat tadi, wirausaha itu adalah bakat atau mindset? Ada yang mau jawab? Wirausaha itu adalah bakat atau mindset? Mindset, Bu. Mindset. Mindset, betul. Jadi, kita lihat jawabannya. Entrepreneurs not only born but also made. Jadi, kewirausahaan itu tidak selalu lahir dari sebuah bakat atau skill, tapi bisa dibuat, bisa dilatih dengan cara belajar, dengan cara upgrade pengetahuan kita. Karena itu, wirausaha tidak berkaitan terus-menerus dengan bakat, tetapi dengan mindset yang kita miliki. Orang punya bakat, tapi dia malas, dia tidak punya kesadaran, dia tidak punya sensitivitas terhadap lingkungannya, dia tidak akan mampu untuk mengembangkan bakat yang dia punya. Tapi orang yang bakatnya biasa-biasa aja, karena dia punya mindset yang luar biasa, dia punya semangat, motivasi yang luar biasa, maka dia bisa mewujudkan dan mengembangkan segala kemampuan yang dia miliki. Karena itu, wirausaha bagi saya adalah kolaborasi antara pola pikir, sikap, dan keterampilan. Jadi harus ada gabungan dari ketiganya. Oke, selanjutnya. Setelah tadi mengetahui bahwa kewirausahaan adalah mindset, kemudian terbentuk dari kolaborasi pola pikir, sikap, dan keterampilan, sekarang ada karakteristik yang harus kita miliki dan wajib kita miliki sebagai pelaku wirausaha. Ini semuanya bisa kita latih. Jadi jangan merasa, aduh saya kayaknya mageran deh orangnya. Nah justru karena mageran, sekarang kita bareng-bareng nih untuk bangkitkan motivasi kita supaya lebih produktif dan seterusnya. Karena karakteristik ini semuanya bisa dilatih. Jadi yang pertama, pelaku wirausaha itu harus produktif. Dia harus bisa memanfaatkan waktu 24 jam yang Allah berikan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Misalnya kalau yang saya lakukan, saya akan menulis jadwal saya dari pagi sampai malam, saya bagi itu. Apa yang harus saya lakukan? Di jam berapa saya harus sharing tentang usaha saya, jam berapa saya harus jualan, jam berapa saya harus upgrade ilmu saya, dan seterusnya. Yang kedua, kreatif. Ada orang yang bilang, aduh saya emang nggak kreatif, padahal kreatif itu bisa dilatih. Kreatif itu bukan bakat, tapi bisa dilatih. Caranya dengan apa? Caranya dengan terus belajar dan memperhatikan orang-orang kreatif. Jadi kita harus diawali dengan ATM dulu. Kita harus pandai-pandai melihat video-video misalnya ya, orang-orang yang kita kagumi. Dan kemudian kita harus sering melihat inspirasi dan lain-lain yang berkaitan dengan usaha kita. Misalnya, yang saya lakukan untuk mendesain ulang kemasan saya adalah saya hampir bisa dibilang seminggu 4 kali atau 5 kali saya harus ke toko retail seperti Alfamart atau Indomart. Yang saya lakukan di sana sebelum belanja, memperhatikan rak-rak cemilan, rak-rak snack, satu persatu. Saya perhatikan, saya akan melihat kemasan mana, snack apa yang membuat saya tertarik untuk membeli. Nah, sehingga kemudian saya akan mencatat di situ, oh ternyata warna kemasan ini menarik, oh ternyata gambarnya ini menarik, sehingga saya ingin membeli produk tersebut. Nah, jadi kreativitas itu bisa dilatih dengan cara kita mempelajari orang-orang lain dan terus melihat inspirasi yang kita sukai. Yang ketiga, inovatif. Jadi tidak buntu, tidak stagnan, dan terus melakukan pembaharuan-pembaharuan. Caranya ya tadi, sama seperti melatih kreatif tadi, kita harus terus mempelajari orang-orang sukses yang telah lebih dulu bergerak di bidang kewirausahaan. Yang keempat, positif. Jadi jangan mudah down,
jangan mudah galau gitu ya, tapi harus isi kepala kita ini dengan aura-aura positif gitu ya. Dengan cara misalnya ketika kita jatuh, coba reminder lagi, ingat lagi tujuan kita membangun bisnis ini untuk apa sih? Nah, kalau misalnya kita selalu ingat pada tujuan awal, itu bisa membantu kita untuk terus bangkit dan bertahan dalam mengelola bisnis. Dan yang terakhir adalah kompetitif. Pengusaha yang tidak punya jiwa kompetitif tidak akan bisa bersaing di skala yang lebih luas. Dia mungkin bisa jualan di lingkungan yang menurut dia itu menjadi sasaran utamanya atau pangsa pasarnya. Akan tetapi kalau dia tidak kompetitif, produknya tidak akan bisa menjamah konsumen secara lebih luas. Karena itu jiwa kompetitif wajib kita miliki sebagai pelaku wirausaha. Melihat orang lain bisa ikut pameran, cari tahu caranya. Gimana ya supaya produk kita bisa masuk ke pameran? Dengan cara ya kita datang ke pameran, kita tanya, kita sharing dengan mereka, dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya ini dia. Saya mau nih berwirausaha, tapi gimana ya caranya? Harus mulai dari mana dulu ya? Nah, pertama harus temukan potensi. Jadi cari dulu nih potensi yang ada di lingkungan terdekat teman-teman. Baik yang ada di rumah teman-teman atau yang teman-teman mampu atau menguasai di bidang tersebut, atau bahkan mungkin teman-teman nggak bisa itu tapi melihat di kampung ada orang yang melakukan itu dan dia belum grow up gitu ya. Jadi harus pandai-pandai menemukan potensi. Yang kedua, setelah menemukan potensi, rancang strateginya. Kita harus bikin bisnis plan, harus diatur. Bulan ini capaian apa ya yang mau kita raih, atau tahun depan capaian apa yang mau kita dapatkan untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi harus punya rancangan strateginya. Yang ketiga, realisasi. Jadi ide tanpa realisasi itu ya tidak akan ada hasilnya. Karena itu harus segera direalisasikan. Baik nanti berkembang atau tidak, jatuh atau naik, itu adalah proses yang harus kita nikmati sebagai pelaku wirausaha. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi supaya produk kita bisa diterima, bisa disukai orang, kita harus menerima feedback dari konsumen, menerima masukan-masukan mereka, dan menindaklanjuti hal itu agar bisa diterima. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Kira-kira nih menurut teman-teman, yang paling mahal itu apa sih? Ide atau modal? Ide. Iya, betul sekali. Jadi, saya sempat tersentak nih beberapa waktu lalu karena mengisi mata kuliah kewirausahaan juga. Banyak mahasiswa atau banyak rekan yang bertanya, kita tuh punya ide, tapi kita nggak bisa merealisasikan itu karena nggak ada modal. Kalau pikiran kita sudah dikotak-kotakan atau sudah dibatasi oleh modal, sudah pasti nggak akan bisa terwujud. Karena itu, bagi saya dan bagi teman-teman semua, yang paling mahal adalah ide. Orang punya uang, tapi dia nggak punya ide, uangnya nggak akan jadi apa-apa. Tapi orang yang punya ide, dia akan terus mencari jalan keluar, mengupayakan supaya dia bisa mewujudkan itu, walaupun hanya memiliki modal yang paling sedikit, gitu ya. Jadi ide itu yang paling mahal. Nah, selain ide, sebetulnya dalam wirausaha, ya kita juga harus bisa service atau pelayanan yang baik kepada konsumen. Kemudian kita harus mau grow up, harus mau meningkatkan keterampilan kita dengan cara terus belajar, meluaskan pemasaran, kemudian tadi ya harus meningkatkan kemampuan atau kepribadian kita. Dan harus memiliki visi yang jelas, harus visioner. Makanya tadi harus bikin bisnis plan. Kita harus tahu ke depannya harus ngapain, bulan besok harus ngapain, itu harus punya bisnis plan. Dan yang selanjutnya meningkatkan kualitas produk kita. Supaya orang-orang semakin suka gitu ya untuk menikmati produk kita. Dan harus punya teamwork atau tim dalam mengelola bisnis, di mana tim ini ya harus bisa kolaborasi, harus bisa saling merangkul satu sama lain, saling menguatkan gitu ya. Dan juga harus bisa mengatur keuangan, harus bisa memanage keuangan agar bisnis yang kita jalankan berjalan dengan baik, berjalan dengan optimal. Tapi di selain dari poin-poin tadi, sebetulnya ada hal yang lebih besar yang harus kita miliki, yaitu value atau nilai dari bisnis yang kita kelola.
Misalnya apa? Seperti tadi ada isu yang dibawa sebetulnya dalam bisnis yang saya kelola. Isunya apa sih? Saya mau berusaha menentaskan praktik-praktik riba, kemudian saya memberdayakan masyarakat, memberdayakan ibu rumah tangga tepatnya, karena karyawan kami 100% adalah ibu rumah tangga, kemudian juga nilai-nilai lainnya adalah digunakan untuk kegiatan literasi. Jadi ada value atau ada nilai yang teman-teman bawa dalam bisnis yang sedang dijalankan, dan gak harus dalam bentuk makanan. Jadi bisnis apapun kalau ada value-nya, ada nilainya, insya Allah itu bisa bertahan gitu ya, bisa langgeng dan bisa dijalankan dengan bahagia. Walaupun kadang-kadang ya namanya usaha ada laku ada tidaknya, tapi ya harus dinikmati. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke pengembangan bisnis. Jadi gimana cara kita supaya bisa terus berkembang bisnisnya? Yang tadi ya, kita harus punya goal. Jadi tujuannya apa sih? Apa sih yang mau kita capai gitu ya. Jadi harus ditentuin dulu sama teman-teman sebelum memulai usaha. Supaya nanti terarah memulai usahanya. Yang kedua, plan, rencana tadi ya. Kemudian efisiensi waktu. Jadi bagaimana caranya ini kita harus bisa mengoptimalkan waktu yang kita punya untuk mempromosikan produk, untuk menjual produk kita, kemudian untuk bisa mengembangkan skill yang kita punya, dan lain seterusnya. Dan mengembangkan potensi, dan juga bisa mengimplementasikan pengetahuan yang kita punya. Tapi selain dari itu yang paling besar adalah improvement tadi. Jadi kita harus bisa meningkatkan gitu ya kapabilitas atau meningkatkan penjualan produk kita, meningkatkan usaha yang sedang kita kelola. Nah, selanjutnya ini saya lampirkan contoh. Ini hanya contoh ya teman-teman. Bagaimana cara teman-teman membuat business plan. Contohnya simple, tapi teman-teman bisa membuat ini lebih detail, disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya contoh Maret, teman-teman di sini menulis launching produk, jadi harus ada target gitu ya. Kemudian April harus bisa partnership atau kerjasama dengan toko-toko lainnya, dengan instansi dan seterusnya. Kemudian ada pameran produknya, ekspornya juga dan seterusnya. Jadi harus ada planning. Ini contohnya. Dan ini dia yang terakhir. Gimana sih cara kita supaya bisa konsisten dalam mengelola bisnis? Yang pertama, harus punya niat yang kuat. Jadi kalau orang sudah punya tekad dan niat yang kuat, mau badai, hujan, ya rintangan apapun yang dihadapi, insya Allah dia akan tetap bisa bertahan. Kenapa ya? Karena dia sudah kuat niatnya. Jadi sebelum realisasi, harus pastikan dulu mental kita siap menghadapi segala resiko yang akan dihadapi. Kita siap untuk bangkit lagi kalau kita jatuh. Kita siap menerima kritikan yang pedas misalnya dari konsumen dan seterusnya. Harus disiapin dulu tuh. Itu yang saya lakukan sebelum saya launching produk ini. Saya udah ngomong ke diri saya akan bangkit kalau saya jatuh, saya akan siap kalau orang mengkritik saya dan seterusnya. Yang kedua, punya capaian yang terukur. Kalau kita punya capaian yang terukur, kita akan fokus menjalankan bisnis sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Jadi enggak ngalir ngidul gitu ya kalau bahasa Sundanya ya. Tapi kita fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Dan yang terakhir, feedback serta evaluasi. Kita harus rajin-rajin meminta saran, nasihat, masukan dari orang-orang yang menurut kita bisa mensupport atau membantu kita untuk tumbuh. Itu. Dan ini juga harus bisa kita bedakan. Karena ada orang yang mengkritik tujuannya itu untuk menjatuhkan, ada orang yang mengkritik tujuannya agar kita lebih baik. Karena itu pintar-pintar cari teman, pintar-pintar bertanya kepada orang yang menurut kita kompeten. Nah, sudah. Terima kasih. Dan penutup dari saya ada sebuah pantun yang saya buat seharian ini, saya berpikir pantun gitu ya. Jalan-jalan ke pantai Sulamadaha, mampir ke musola untuk menunaikan sholat. Jangan malu memulai wirausaha agar kelak bahagia dunia akhirat. Sekian, saya Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Teh Dedeh atas materinya yang sangat amat luar biasa. Ilmu dan pengalamannya juga nggak kaleng-kaleng. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab.
Dan sesuai yang saya arahkan tadi di chat Zoom, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan chat di Zoom. Nanti pertanyaan terpilih akan saya sampaikan ke Teh Dedehnya langsung. Baik, salah satu pertanyaannya adalah dari Kak Abdillah Budimansyah. Saya ambil satu pertanyaan saja, yaitu apa yang perlu dipertimbangkan saat memilih mitra bisnis atau pemasok nih? Silakan Teh Dedeh. Oke, yang perlu dipertimbangkan, kita harus tahu track record-nya dulu. Apakah orang tersebut atau instansi tersebut ini memang tidak punya jejak-jejak yang mencurigakan atau yang buruk begitu ya. Dan harus ada MOU. Jadi waktu saya kerjasama dengan Sangkuriang, Jiankek, dan lain-lain, di awal kita sudah MOU dulu. Bagaimana sistem kerjasamanya, kemudian bagaimana cara pembayarannya, bagaimana transaksinya, dan seterusnya. Termasuk supplier bahan baku. Karena kami menggunakan tepung talas Bogor untuk produk keripik tornado yang varian coklat, tepung talas ini langsung kami ambil dari produsen. Nah, yang hal pertama yang kami sepakati adalah bahwa tidak boleh ada penurunan kualitas dari talasnya. Karena itu talasnya langsung diambil dari petani talas, kemudian diolah di pabrik mereka. Gitu. Sehingga ketika ada perubahan, kita akan bisa komplain kepada mereka atas dasar kesepakatan yang tadi dibahas di awal. Begitu. Baik, jadi tangan-tangan hitam di atas putih atau tangan-tangan materai itu penting sekali ya Teh ya? Betul. Dan selanjutnya pertanyaannya dari Pak Ardi Fardiansyah. Assalamualaikum, izin bertanya, adakah tips untuk yang bekerja di office hour tapi ingin melakukan side job dengan entrepreneur? Jenis usahanya apa ya yang cocok? Silahkan Teh Dede. Oke, sebetulnya itu bisa disesuaikan dengan apa yang kita sukai dulu sih. Jadi kita harus kenali apa yang sekiranya kita suka dan mampu kita kelola atau remote dalam jarak yang tidak harus di tempat gitu. Karena kan pekerjaan di kantor itu sangat membatasi waktu kita. Sehingga kita harus kenali dulu apa yang kita suka dan sekiranya ini bisa dijual secara online dan bisa dipantau gitu ya di jarak jauh. Dan sebetulnya ini yang saya lakukan Pak, kayak misalnya saya itu kan nggak bisa buat keripik. Jadi ya dan saya juga ada pekerjaan di luar. Jadi cara saya adalah memilih manajer atau orang yang memang bisa diandalkan. Jadi ketika saya tidak ada di rumah, manajer ini atau orang ini sudah bisa mengkontrol produksinya, memastikan bahwa tidak ada yang miss atau yang salah dalam produksinya, kemudian packing yang rapi sesuai dengan standar yang telah kita sepakati dan tentukan, dan juga laporan. Jadi harus melaporkan misalnya hari ini produksi sekian kilogram, berapa piece yang apa namanya yang berhasil dikemas dengan baik, berapa piece yang reject misalnya, kemudian berapa orang yang tadi masuk dan seterusnya. Jadi jenis jenis pekerjaan apapun bisa. Yang penting kita punya orang untuk menghandle itu dan orang tersebut kita percaya dan selain itu kita suka dengan bidang tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada potensi itu di lingkungan Bapak atau di keluarga Pak Ardi itu bisa direalisasikan dan jenis apapun bisa gitu ya. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nabilah Faujiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana wirausaha agar sesuai dengan syariat Islam atau tidak terlibat dengan riba? Bagaimana cara berwirausaha dengan cara Rasulullah SAW? Masya Allah, ini pertanyaan makin menarik ya, makin ke sini makin Ya, menarik. Pertama saya dulu dapat pesan dari dosen saya ketika saya membawa produk tersebut. Jadi waktu itu saya bawa ke dosen-dosen, kemudian saya presentasikan begitu. Ya tujuannya hanya untuk silaturahmi saja sih. Eh, tapi kemudian alhamdulillah dapat masukan yang sangat ukhrawi begitu ya. Misalnya yang pertama, dosen saya menganjurkan Rasul itu dulu atau Rasul sangat menganjurkan kita untuk melebihkan timbangan ketika kita berjualan, apapun jenisnya. Kalau memang itu ditimbang gitu ya. Dan kebetulan karena produk kami ini kan ada berat bersihnya atau ada graman, ada gram gitu. Di kemasannya kami cantumkan 75 gram. Tapi yang kami isi sebetulnya 90 sampai 95 gram.
Jadi itu batasan yang saya sampaikan kepada karyawan. Walaupun 75 gram, tapi isinya harus 90 atau 95 gram. Karena itu pesan dosen saya, agar usaha kita lebih berkah, begitu kata beliau. Itu yang pertama. Jadi lebihkan timbangan ya, bukan malah mengurangi timbangan, jangan sebaliknya. Yang kedua, hindari riba. Nah, kalau ini hasil dari diskusi saya dengan pengusaha yang lain. Jadi memang ada beberapa pengusaha yang sebelumnya itu gini. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu. Kondisi setiap orang, kondisi setiap pengusaha itu beda-beda. Jadi perspektif yang saya sampaikan ini tidak bisa digeneralisir kepada semua pelaku wirausaha. Jadi ketika itu teman saya meminjam uang ke bank gitu ya, bank konvensional, tapi dia ngerasa kok kayaknya kayak lambat sekali begitu perkembangannya. Jadi akhirnya setelah melunasi semua itu, dia mencoba untuk menghindari secara perlahan dan alhamdulillah bisnisnya bisa berjalan dengan lancar begitu. Dan kondisi orang memang beda-beda. Kalau saya secara pribadi, antisipasi atau cara saya untuk menghindari riba tadi adalah dengan mengoptimalkan modal yang saya punya. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa yang paling penting di atas modal itu adalah ide. Karena saya memulai bisnis saya ini hanya dengan uang kayaknya waktu itu 100 ribuan deh. Jadi saya mulai dari yang terkecil dulu. Oh, saya punya ide nih. Ini bisa dijual deh kayaknya. Jadi dari uang 100 ribu saya coba pelan-pelan jual dulu dari uang yang sedikit itu. Kemudian bertambah, kembangkan lagi. Bertambah, kembangkan lagi. Walaupun memang dibantu dengan dana beasiswa ketika itu. Karena saya punya beasiswa, terus saya pikir daripada saya habiskan untuk uang saku jajan makan saya, lebih baik saya investasikan begitu ya dengan cara digunakan sebagai tambahan modal. Nah, selain itu sebetulnya selain teman-teman memulai dari dana yang terkecil dulu, kemudian mengembangkan itu, yang terakhir adalah menjalin kemitraan atau kerjasama dengan para investor. Jadi kita sebetulnya ada kok peluang untuk menawarkan ide bisnis atau bisnis yang kita kelola kepada instansi-instansi terkait gitu, instansi pemerintahan yang apa namanya slogannya memang sudah berlabel syariah gitu. Jadi mengurangi potensi riba tadi. Dan yang terakhir adalah coba kita mulai sisihkan sekian persen dari pendapatan tadi untuk rajin bersedekah gitu. Ya mungkin itu ya Kak Bahtiar, terima kasih. Masya Allah. Nah, saya ambil pertanyaan terakhir deh dari Kak Ali, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, berapa persen sih yang harus kita ambil keuntungan dari hasil usaha agar usaha kita sesuai dengan syariat Islam? Terima kasih. Baik, sebetulnya kan kalau dalam zakat itu sudah ada perhitungannya. Dan kalau sudah mencapai nisab itu pun ada hitungan-hitungan yang harus kita penuhi. Akan tetapi bagi yang belum mencapai nisab itu tidak ada panduan khusus atau aturan khusus harus berapa persen yang kita keluarkan. Jadi sesuai dengan setelah kebutuhan inti atau pokok terpenuhi, kita bisa menyedekahkan sisanya itu, gitu ya. Kalau belum mencapai nisab. Akan tetapi, walaupun usaha saya ini belum mencapai nisab, kita tetap menggunakan patokan 2,5% yang kita sedekahkan kepada internal dulu, jadi yayasan kita dulu. Setelah itu, kalau misalnya berlebih, baru kita sedekahkan keluar, begitu. Dan kita selalu berusaha untuk memakai atau menggunakan bahan-bahan atau karya-karya lokal supaya kita turut memberdayakan pelaku UMKM yang lainnya begitu teman-teman. Jadi kalau belum mencapai nisab niatkannya sedekah saja gitu. Jadi belum mencapai perhitungan zakat. Tapi kalau sudah sampai berarti harus mematuhi aturan dari perhitungan zakatnya. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ternyata karena masih ada waktu sambil ngabuburit, kita sampaikan beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman di sini, yaitu tadi itu ya dari Kak Yuda Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seberapa penting dan detail sih dalam kita harus membuat bisnis plan? Dan kalau tanpa bisnis plan, usaha kita bisa jalan atau enggak ya? Silakan Teh Dede. Ya, harus sejelas dan sedetail mungkin.
Asli, itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar sampai kita harus tahu kapan kita harus menulis, maksudnya kapan saya harus cek nutrition fact atau apa namanya, kadar gizi dari produk yang saya buat bersama teman-teman. Kemudian kapan saya harus ke dinas UMKM, kapan saya harus ke Jakarta untuk ikut pelatihan bisnis di Smesco, di Tokopedia dan lain-lain, itu harus sangat detail. Walaupun yang namanya rencana, kita nggak akan pernah tahu apakah itu bisa terwujud atau tidak. Tapi rencana itu membantu kita untuk lebih disiplin dan bisa apa namanya, memantau indikator keberhasilan dan ketercapaian kita. Jadi sangat penting dan harus detail mungkin. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa kita jalan usahanya walaupun tanpa ada bisnis plan? Bisa aja, kan banyak sebetulnya pelaku UMKM lokal yang tidak punya bisnis plan tapi jalan-jalan aja gitu ya, berhasil-berhasil juga. Tapi nanti kemudian dia akan sulit atau akan lebih lambat untuk mencapai goals yang diinginkan. Karena bisnis plan ini kan membantu kita agar lebih terarah untuk mencapai poin-poin penting yang ingin kita dapatkan dari bisnis ini. Tapi kalau tidak ada bisnis plan, kita akan bingung selanjutnya kita harus ngapain ya? Selanjutnya apa lagi ya? Itu bahkan kadang-kadang kebanyakan pengusaha ini terlena begitu ya, karena sudah merasa oh banyak uang, saya sudah sukses, sudah banyak kerjasamanya, ya sudahlah gitu. Padahal kita nggak pernah tahu kapan kita akan jatuh. Kita nggak pernah tahu kan roda itu kapan berputarnya gitu. Jadi penting sekali untuk membuat bisnis plan sedetail dan sejelas mungkin untuk membantu kita dan untuk reminder kita ketika bisnis kita up and down gitu. Ya, begitu Kak Bakhtiar. Baik, itu adalah salah satu pertanyaan terakhir. Ada lagi dari teman-teman di sini yang ingin bertanya sambil ngabuburit, kita bertanya diskusi lebih lanjut, atau teman-teman yang udah punya bisnis nih, terus pengen konsultasi, pengen ngobrol dengan Teh Dedeh langsung, bisa banget kita berdiskusi di sini sambil sharing-sharing ke teman-teman yang ada di sini. Baik. Nah, dari Kak Muhammad Syekh Al-Atqiya, Assalamualaikum Teh, ingin bertanya, bagaimana kalau bisnis kita marginnya lagi turun nih? Itu tuh apa aja nih yang perlu kita lakukan? Iya benar-benar bagus nih. Karena itu saya sebelum menjalin partnership dengan yang lain, saya lebih banyak atau meluaskan pasar gitu. Sehingga kalau ada margin yang turun, kita bisa terbantu dengan pendapatan dari kerjasama yang lain. Makanya harus sebanyak mungkin menjalin kerjasama, sebanyak mungkin kita atau seluas mungkin kita memasarkan produk kita. Tuh, jadi itu bisa membantu ketika ada satu sisi yang sedang turun gitu ya, atau em, apa namanya, tidak stabil begitu. Tapi sebentar, saya ini dulu nih, make sure dulu ini tuh sesuai nggak Syekh Al-Atqiya? Pertanyaannya itu margin keuntungan produknya atau dari pendapatan penjualannya? Gimana? Sudah terjawab atau belum ya? Dari pendapatannya Teh. Oh, dari pendapatannya. Iya, 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 benar-benar. Jadi ya itu tadi jawabannya. Kita harus punya passive income income yang lain memang. Jadi tidak bisa mengandalkan satu pintu saja kalau berwirausaha. Teman-teman bisa juga misalnya punya usaha yang lainnya. Kalau saya nih selain keripik, sebetulnya ada usaha hijab. Tapi kenapa hijab ini yang tidak dipublikasikan? Karena memang perkembangannya belum sebesar atau belum secepat si keripik ini gitu. Jadi harus punya banyak cabang usaha yang lain juga sebagai passive income kita. Gitu, Syekh Al-Atqiya ya. Oh sama, satu hal lagi. Investasi itu bisa membantu kita sih, bisa membantu kita untuk kalau misalnya kita sedang jatuh, kita masih ada dana atau tabungan yang sedang berkembang gitu ya di investasi tersebut. Jadi bisa dicoba oleh teman-teman semua. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Abu Safari. Bagaimana cara membangun usaha dari nol? Contoh seperti lewat kongsinya itu seperti apa? Supaya bisa berkembang dan punya tempat sendiri nih. Gimana Kak?
bagaimana kongsi. cara ya lewat kongsinya atau kerjasamanya mungkin ya kongsi itu. Oke, Kongsinya. oke, oke. Mhm. Tadi ya kalau mulai dari bisnis dari nol tuh tadi sudah ada di slide sebetulnya. Yang pertama memang harus ketahui dulu potensinya tuh apa. Setelah itu rancang strateginya, realisasi dan evaluasi. Jangan dulu mikir tempat. Jadi kalau mikir tempat itu nggak akan selesai. Sama kayak kita mikir modal itu nggak akan bisa terwujud. Saya pun sampai sekarang itu tempatnya ya masih menyatu gitu ya dengan dapur rumah gitu. Jadi memaksimalkan dulu aja yang kita punya. Kita boleh visioner, kita boleh ingin menjadi besar usahanya, tapi kita juga harus realistis. Artinya, manfaatkan dulu, maksimalkan dulu apa yang kita punya, dari yang kecil dulu, supaya nanti bisa menjadi besar gitu. Supaya kita sambil menikmati prosesnya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana membangun usaha dari nol, kalau melalui kongsi atau kerjasama, kita harus tahu dulu sih ini kerjasamanya tuh dengan orang yang sudah punya usaha sebelumnya atau sama-sama ingin gitu ya bergabung membina sebuah usaha. Kalau misalnya membangun usaha dari lingkup kelompok atau partner, ada beberapa hal juga yang perlu diantisipasi. Karena yang namanya partner atau tim, kalau misalnya usaha berkembang pesat, ya kan sudah banyak kasus ya, tiba-tiba pecah belah gitu karena rasa selfish atau egoisme di diri sendiri. Karena itu penting di awal ada MOU atau kesepakatan, walaupun dengan teman atau sahabat kita sendiri. Kita harus sudah detail di awal bagaimana pembagian keuntungannya, bagaimana proses produksinya, bagaimana jika nanti usaha ini berkembang, berapa persen saham yang kamu punya dan yang saya punya itu harus disepakati di awal. Jangan karena merasa teman dekat, sahabat, akhirnya hal-hal urgent kemudian dilupakan gitu. Kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi harus mempersiapkan itu dengan semaksimal mungkin. Oke, itu ya Pak. Siapa tadi? Pak Abu Safari. Terima kasih Pak Abu. Ada lagi Oh, Kak? ini pertanyaan terakhir deh Mm-mm. sebelum kita selesaikan acaranya. Bagaimana ya? Ini salah satu pertanyaan paling relate buat saya ya. Assalamualaikum, izin bertanya Teh, bagaimana sih cara kita membentengi dari sifat cepat puas dengan Hmm. usaha kita? Kadang kita tuh suka ada rasa puas udah achieve sesuatu, padahal itu sebaiknya tuh kita bisa melakukan lebih dari apa yang kita udah achieve gitu. Mm-mm. Iya, jadi kita harus realize, kita harus sadar bahwa di atas langit itu masih ada langit. Dan kita harus sadar sebelum kita itu sudah banyak orang lain yang lebih dulu maju, yang lebih dulu mapan, yang lebih dulu sukses. Jadi ya kuncinya adalah ya zikr, ya ingat harus sadar bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Dan itu sebenarnya kunci untuk menjadikan kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Jadi jangan merasa kita ini public figure, jangan merasa kita ini orang yang lebih berprestasi dari yang lainnya. Jangan merasa kita lebih sukses dari yang lainnya. Jadi posisikan kita bukan siapa-siapa dan kita belum apa-apa. Harus ada di titik itu seterusnya supaya ketika kita besar pun kita akan tetap rendah hati kepada orang-orang di sekeliling kita dan kita tidak akan cepat puas dengan pencapaian yang kita dapat. Gitu, Kak. Siapa tadi? Karisya. Ya, baik, itu pertanyaan Kariskia Asyaurah merupakan pertanyaan terakhir dari sesi ketiga webinar Membangun Generasi Merdeka Finansial. Jadi alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan diskusi yang sangat seru sekali karena antusiasmenya sangat amat tinggi dengan pertanyaan yang banyak dari rekan-rekan di sini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Teh Dedeh yang sudah membagikan ilmunya dan pengalamannya yang sangat amat luar biasa bermanfaat untuk kita. Semoga saya, teman-teman di sini bisa menjadi pembisnis yang sukses tanpa memandang usia. Banyak sekali pebisnis-pebisnis yang mulai di usia yang sudah berumah tangga, bahkan usia 40-50 tahun baru memulai bisnis dan sukses. Dan semoga kita pun nanti kalaupun berbisnis sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk lingkungan maupun untuk menyiarkan agama Islam.
Dan baik, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita foto bersama sebelum kita tutup. Dan buat teman-teman yang bertanya di sini, tentunya akan kita ingat selalu. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan door prize, jangan lupa untuk membuat story tentang webinar pada hari ini dan buatlah rangkuman dan juga mention story tersebut di Instagram STA Nida Al Adabi yang ada di sini dan Nida School, dan pantengin terus Nida Akademik di event-event selanjutnya karena sesi berikutnya akan ada sesi yang gak kalah menarik daripada sesi hari ini maupun sesi sebelumnya, yaitu tentang sedekah bikin kaya. Waduh, gimana nih? Sedekah bikin kaya, kita ngasih uang tapi bikin kita kaya. Itu dari pemateri yang luar biasa, yaitu Dai Ekonomi Syariah, yaitu Kak Musin Hasibuan. Dan selanjutnya di sesi berikutnya juga akan ada materi yang nggak kalah menarik dari hukum ekonomi syariah. Kita sama-sama belajar bagaimana kita sebagai milenial dan Gen Z itu melek hukum. Nah, nanti itu juga nggak kalah seru dari Bapak Warmin SHMH, beliau merupakan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Al Adabi yang akan menyampaikan materi supaya kita sebagai Gen Z dan milenial mengerti hukum, melek hukum, dan penerapan hukum di kehidupan kita, terutama di zaman yang sekarang yang mobilitasnya sangat tinggi, itu seperti apa penerapan hukum-hukumnya. Baik, buat teman-teman silahkan on cam, nyalakan kameranya, kita akan foto bersama. Baik, hitungan ketiga saya screenshot ya. 1, 2, oke, 1, 2. Baik, akhirnya kita telah tiba di penghujung acara dan kami Nida Al Adabi sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang menyempatkan waktunya, tenaganya, dan untuk hadir ke acara Nida Akademik membangun generasi Z merdeka finansial. Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Teh Dedeh atas ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan secara cuma-cuma kepada kita nih. Malah kita sangat amat diuntungkan dengan ilmu yang telah diberikan oleh Teh Dedeh. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah untuk Teh Dedeh di Amin ya Rabbal kemudian Alamin. hari. Terima kasih semuanya. Baik, teman-teman, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam penyampaian materinya, baik itu dari saya pribadi maupun dari tim Nida Akademik, dan kami sangat amat membuka untuk menerima saran dari teman-teman untuk menjadi Nida Akademik yang lebih baik lagi. Oke, dan selalu pantengin terus Nida STI Nida Adabi di Instagram dan Nida.Islamic School buat informasi tentang SD, SMP, SMK Nida Al Adabi. Dan buat teman-teman yang punya rekan yang masih berada di bangku SMA atau sekolah, Nida Al Adabi membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru untuk jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, dan Pendidikan Agama Islam. Dan untuk teman-teman yang punya rekan atau ibu yang sudah lulusan S1 tapi ingin melanjutkan kuliahnya di S2, Nida Al Adabi juga membuka pendaftaran untuk mahasiswa S2 pasca sarjana atau magister di jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan bagaimana cara mendaftarnya dan bagaimana benefit-benefitnya atau bagaimana cara mendapatkan beasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Al Adabi, teman-teman langsung follow dan pantengin terus STI Nida Al Adabi di Instagram dan di Facebook, dan nanti di sana akan terhubung dengan WhatsApp yang terhubung langsung dengan humas kami. Baik, terima kasih teman-teman. Kami tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Haji. keren-keren. Keren, mantap. Luar biasa.